Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari tiap topologi. Ini merupakan pembahasan dari tugas minggu kemarin. Yang pertama akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Pertama, kelebihan dari topologi bus yaitu hemat kabel. Ya, topologi bus bisa dikatakan topologi yang sedikit menggunakan kabel dibandingkan dengan topologi lain. Meskipun nanti topologi ring juga hampir sama dengan topologi bus, masih tergolong penggunaan kabelnya sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan topologi star, ya topologi star itu penggunaan kabelnya lebih banyak dibandingkan topologi bus dan topologi ring. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mudah dikembangkan. Ketika jaringan pada topologi bus ingin menambahkan perangkat baru atau komputer baru, ini tidak harus merubah susunan jaringan yang sudah ada. Ya, kita coba lihat gambar. Nah, ini ada 4 komputer pada topologi bus. Jika kita ingin menambahkan 1 atau 2 komputer, ini tinggal ditambahkan di ujung kanan atau ujung kirinya dengan pola yang sama dengan yang sudah ada. Ya, jadi kenapa disebut mudah dikembangkan? Karena ketika mau ditambah, tidak harus mengganggu jaringan yang sudah ada. Nah, ini kelebihan dari topologi bus. Kemudian, ya, satu lagi karakteristik kelebihan dari topologi bus, yaitu rangkaian jaringannya sederhana. Ini dikatakan sederhana karena yang pertama adalah jika dibandingkan topologi ring dan topologi star, ini susunannya yang paling sederhana. Yang kedua, polanya ini biasanya digunakan di awal-awal adanya jaringan komputer. Ya, sebelum adanya perkembangan topologi yang lain, ini yang pertama. Makanya ini disebut rangkaian yang paling sederhana. Kekurangan, ya yang pertama adalah sering terjadinya kepadatan lalu lintas data. Karena sangat bergantung pada jalur utamanya dalam setiap pengiriman data, ya jika dalam satu waktu banyak komputer yang mengirim dan menerima data dan jaringannya sudah penuh atau jalur utamanya sudah penuh, nah biasanya kecepatan pengiriman menjadi lambat. Ini sangat, ya jaringan topologi bus ini sangat berpengaruh dengan kualitas dari saluran utamanya atau yang sering disebut dengan kabel backbone-nya. Ya, kalau kabel backbone-nya luas, pengiriman masih di bawah luas dari kabel backbone-nya, otomatis pengiriman masih bisa terhandle ya. Kecepatannya mungkin masih bisa dibilang cepat. Tapi kalau pengguna atau pengiriman datanya sudah banyak tapi jalurnya kecil atau sudah tidak bisa menampung, biasanya lalu lintas datanya menjadi padat. Ini hampir sama ketika kita penggunaan jalan raya mungkin ya. Ya, sebuah jalan ketika lalu lintasnya atau penggunanya banyak, terus si jalannya tidak bisa menampung, otomatis akan terjadi kepadatan. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kekurangannya adalah jika terjadi kerusakan pada salah satu jaringan komunikasi utama, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Ya, jika kabel utamanya yang menyambungkan antara tiap komputer mengalami kerusakan, otomatis semua jaringan tidak bisa digunakan. Kemudian, yang kedua adalah karakteristik dari topologi ring. Ya, sama, kelebihan yang pertama sama dengan topologi bus, yaitu hemat kabel. Yang kedua, rangkaian jaringannya juga masih terbilang sederhana. Kemudian, kekurangannya adalah yang pertama sulit untuk dikembangkan, karena, ya kita coba lihat gambar. Nah, karena pada topologi ring,
Ini tidak ada ujung ya. Jadi tiap jaringan itu membentuk pola lingkaran atau jaringan topologi ring ini membentuk pola lingkaran. Jadi ketika ingin menambahkan satu komputer baru, otomatis harus ada satu jalur yang diubah. Kemudian kekurangan yang kedua adalah rentan terhadap kesalahan pengiriman data. Kenapa? Karena setiap data yang dikirim, jika dari si penerima ke si pengirim, dari si pengirim ke si penerima, melewati beberapa komputer, otomatis si data akan diperiksa oleh komputer yang dilewati. Nah, biasanya rentan terhadap kesalahan karena kadang data yang terkirim juga salah alamat ya. Ini sering terjadi. Kalau enggak, data yang dikirim ini karena melewati beberapa komputer terjadi kerusakan data. Sama kayak kita kalau mendownload data dari internet, kadang terjadi korup atau datanya tidak bisa dibuka. Nah, ini juga rentan terjadi pada topologi ring. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Ya, kelebihannya yang pertama adalah mudah dikembangkan. Kenapa disebut mudah dikembangkan? Karena pada topologi star, ya ketika ingin menambahkan komputer baru atau perangkat baru, tidak harus mengubah susunan jaringan yang sudah ada. Ya, yang kedua adalah mudah mendeteksi kerusakan dan kesalahan. Dan kekurangannya adalah boros kabel. Nah, kita coba cek. Nah, ini adalah pola dari topologi star. Yang pertama adalah mudah dikembangkan. Ya, ketika ingin menambahkan jaringan baru atau perangkat baru pada jaringan, ya ini tinggal disambungkan saja ke pusat tanpa harus mengubah susunan jaringan yang sudah ada. Yang kedua adalah mudah mendeteksi kerusakan atau jika terjadi kerusakan tidak akan berpengaruh pada jaringan yang lain. Contoh, ya jaringan komputer yang atas ini rusak atau tidak bisa terhubung ke jaringan, nah yang lain masih tetap bisa berfungsi ke jaringan. Tapi beda halnya kalau si pusat ini yang rusak. Ketika pusat ini yang rusak, otomatis semuanya juga tidak bisa berfungsi. Dan menjadi kelemahannya, ya satu lagi adalah boros kabel. Jika dibandingkan dengan topologi bus dan ring, ini adalah topologi yang paling banyak menggunakan kabel. Nah, itu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan topologi bus, ring, dan star. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.